Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi pada e-learning. Jangan lupa juga siapkan buku tulis dan penanya. Dicatat ya materinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak semua, kali ini kita akan mempelajari gradien garis lurus yang dilambangkan dengan M kecil. Setelah sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan garis lurus atau PGL ya. Jadi, pada bab persamaan garis lurus, kita akan menentukan gradien. Gradien itu apa? Gradien itu nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis dan dinyatakan dengan M kecil. Kita bisa lihat pada grafik 1, 2, dan juga grafik 3. Pada ketiga grafik ini, kita bisa lihat grafik yang berwarna merah itu kan miring. Ya. Jadi kalau ini bidang kartesius, ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, selain sumbu X dan sumbu Y, kita juga ada garis berwarna merah. Ini adalah grafiknya. Pada gambar kedua juga sama. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada juga grafiknya. Ini sumbu X, sumbu Y, grafik. Nah, pada grafik tersebut bentuknya miring. Jadi, kita akan menentukan nilai kemiringan pada grafik tersebut. Untuk menentukan nilai kemiringan pada grafik, kita akan menggunakan rumus M kecil sama dengan KY per KX. Artinya, sebelum kita menentukan kemiringan atau M kecil, kita terlebih dahulu harus menentukan KY dan juga KX-nya. KY dan juga KX. Nah, untuk menentukan KY dan juga KX, kita harus melihat kolom ataupun tabel ini. X, jika X ke kanan, maka positif. Jika X ke kiri, maka nilainya negatif. Y ke atas, nilainya positif. Dan Y ke bawah, nilainya negatif. Kita mulai dari grafik yang pertama. Pada grafik yang pertama, kita bisa lihat di sini. Kita bisa tarik titik-titik kecil. Nah, biasakan mulai dari X, lalu Y. Berarti ini titiknya negatif 2, negatif 1. Sedangkan yang satunya 2,1. Kita akan menghitung KY. KY berarti dari negatif 1 ke 1. Kan kita dari sini. Ini kan lurusannya negatif 1. Sampai titik ini. Lurusannya kan 1 ya. Berarti dari negatif 1 ke 1. 1, 2. KY sama dengan 2. Tadi kita lihat dari bawah ke atas. Berarti positif. Selanjutnya, kita akan menentukan KX. Untuk menentukan KX kita sama. Dari titik ini, titik asalnya, tentukan ke negatif 2. Lalu kita ke titik hasilnya. Itu ada di 2. Ada di yang kedua. Artinya dari negatif 2 ke 2 di sumbu X. 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke kanan positif. Artinya nilai kemiringannya adalah KY per KX. KY-nya 2, KX-nya 4. Hasilnya 1/2. Kita masuk ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, kita juga bisa tarik titik-titik kecil, garis-garis kecil untuk menentukan titiknya. Nah, sekarang kita tahu titik asalnya dari negatif 1, negatif 6 ke 2,1.
1. Kita akan menentukan KY-nya terlebih dahulu. KY yang disumbu Y dari negatif 6 ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, 7. Sekarang kita menghitung KX. Cara menghitung KX sama. Disumbu X. 1, 2, 0 ke 1, 3, 1 ke 2, 3. Artinya M atau kemiringan KY per KX 7/3. Sekarang kita ke grafik yang ketiga. Kita bisa tarik garis putus-putus. Titik asalnya dari negatif 2,2 ke 6, negatif 2. Dari kiri ke kanan. Kita akan menentukan KY. Di sumbu Y. Ini kan dari atas ke bawah. Dari sini ke sini. Dari atas ke bawah. Jadi dari 2 ke negatif 2. 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah, nilainya negatif. Sekarang KX-nya. KX. Ini X disumbu X, sumbu X ya. Dari negatif 2 ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M sama dengan KY per KX. KY-nya negatif 4. KX-nya 8. Hasilnya disederhanakan negatif 1/2. Seperti itu. Beda lagi caranya jika kita mengerjakannya dari arah sebaliknya. Kita ambil contoh yang pertama. Tadi kita mengerjakan dari kiri ke kanan. Sekarang kita akan mengerjakan dari kanan ke kiri. Kalau kita mengerjakan dari kanan ke kiri, artinya dari titik 2,1 ke titik negatif 2, negatif 1. Berarti dari 2,1 ke negatif 2, negatif 1. KY-nya ini kan dari 1 ke negatif 1. 1, 2. Tapi karena turun jadi negatif 2. Sementara KX-nya dari kanan ke kiri. Artinya ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4. Ke kiri. Negatif 4. M-nya KY per KX. KY-nya negatif 2. KX-nya negatif 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 2/4 disederhanakan, hasilnya 1/2. Nilainya sama. Karena jika kita mengerjakan dari kanan ke kiri, kita harus menjumlahkan negatifnya. Dan itu cukup ribet. Jadi kita bisa mulai dari kiri ke kanan. Ke kanan agar hasilnya positif. Seperti itu. Bagaimana materinya? Jika masih ada yang belum difahami, silahkan bisa dilihat kembali ya videonya. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri WA Bapak atau bertanya pada WhatsApp grup. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.